ليس عليه شيء من الشرائع ما دام هو في الإغماء عليه. Tidak ada kewajiban atasnya selama dia masih dalam kondisi seperti itu. Karena taklif itu dipersyaratkan untuk orang yang eh, memiliki akal, sementara dia akalnya juga tidak ada karena dia dalam keadaan tidak sadar, begitu kan? Jadi dia tidak termasuk mukallaf, ya. Orang yang sedang dalam kondisi koma itu tidak termasuk mukallaf selama dia ya dalam keadaan seperti itu. Nah, setelah dia bangun dari komanya, ya taklif itu kembali kepada dia. Dia kembali mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan syariat. Tapi selama dia dalam kondisi koma, maka tidak ada kewajibannya. Nah, adapun untuk sholat dan puasanya itu tentu saja untuk yang puasa sudah pasti, ya. Sudah pasti kalau misalnya dia sudah punya kemampuan untuk mengkodok, dia usahakan bisa mengkodok. Kalau dia misalnya tidak mampu, maka dia bisa membayar fidyah itu karena dia disamakan dengan orang yang sakit yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, untuk mengkodok. Misalnya kalau memang dia sudah tidak mampu, misalnya kondisinya betul-betul meskipun setelah bangkit dari koma itu sudah bisa sadar, tapi kemampuan fisiknya untuk tidak mampu untuk melakukan ibadah puasa, ya bisa dibayar dengan fidyah. Adapun tentang sholatnya, ya ini eh, ada perbedaan pendapat tentang apakah sholat yang ditinggalkan itu wajib diqodho atau tidak. Ya, jadi ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Nah, bagi orang yang berpegang bahwa eh, sholat yang ditinggalkan itu wajib untuk diqodho, maka dia harus berupaya untuk mengkodok sholatnya itu sekemampuannya, ya, sampai bisa dia selesaikan sepanjang apa yang dia ingat. Misalnya dia komanya misalnya selama sebulan, berarti dia meninggalkan sholatnya selama sebulan, ya dihitung aja lima, lima waktu dikali 30 hari, ya 150 sholat gitu, ya 150 sholat, ya dicicil-cicil, ya sesuai kemampuan. Itu bagi orang yang berpendapat bahwa sholat yang ditinggalkan itu wajib diqadha. Tapi ada yang berpendapat lagi bahwa ya, dia tidak wajib atasnya sholatnya sepanjang waktu itu, maka dia tidak wajib atasnya mengqadha, ya. Allahu taala alam. Harus harus mencari nafkah, maksudnya harus bekerja keras, ya, ya, dan Maksudnya, pekerjaannya itu tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, begitu kah pertanyaannya? nah, maksudnya, nah, Atau mungkin maksudnya dia bisa berpuasa tapi dia tidak bisa maksimal melakukan ibadah. Ini pertanyaannya nah, maksudnya, cenderung kemana nah, nih? Yang pertama kurang apa yang maksimal kedua? karena yang kedua saja kurang Ah, maksimal karena oh, yang kedua bahwa dia bisa berpuasa tapi tidak bisa maksimal beribadah gitu, ya. saja. Karena kondisinya bahwa dia dalam keadaan mencari nafkah, maka dia tidak bisa maksimal. Jangan lupa ya akhwat bahwa eh, yang namanya beribadah puasa itu, ya, bukan hanya puasanya yang berpahala, bukan hanya sholatnya yang berpahala, bukan hanya membaca Al-Qur'annya yang berpahala, ya. Ya, seorang suami yang mencari nafkah untuk keluarganya di bulan Ramadan itu berarti dia telah sedang melaksanakan kewajibannya, ya, terhadap Allah. Ya, itu adalah kewajiban seorang kepala rumah tangga terhadap keluarganya, dan itu termasuk ibadah, ya. Dia melaksanakan kewajiban itu sudah ada. Jadi selama dia mengikhlaskan hal itu untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Adapun tentang kesulitannya untuk tilawah Al-Quran karena sedang bekerja, kesulitannya untuk sholat tarawih karena sedang shift malam, masalah misalnya, atau kesulitannya untuk sholat sunat karena terbatasnya waktu untuk itu, maka itu bisa digantikan dengan qiyamul lail, ya, misalnya. Dan qiyamul lail itu tidak harus dengan sholat, ya, maksudnya kalau misalnya dia bisa sholat, alhamdulillah, ya. Ya, mungkin kalau sambil shift dia tidak mungkin sholat karena dia sedang misalnya menjaga, ya bisa diganti dengan tilawah Quran, dengan zikir, ya,
Masya Allah, ini Allah membuka ladang pahala itu dari begitu banyak pintu, bukan cuma pintu satu saja. Ya, jadi jangan beranggapan bahwa ibu-ibu yang memasak di dapur untuk sahur dan untuk buka puasa itu apa waktunya itu berkurang untuk ibadah. Jangan lupa bahwa menyediakan orang berbuka puasa, menyediakan orang sahur itu juga termasuk berpahala, ya gitu kan. Jadi jangan terlalu mempersempit makna mendapatkan pahala itu, ya. Ya, jadi sepanjang yang kita niatkan itu adalah untuk apa? eh, untuk mendukung, ya orang yang berpuasa, bahkan meskipun kita tidak berpuasa, misalnya ibu yang sedang haid kemudian menyiapkan buka puasa, bukankah menyiapkan orang berbuka puasa itu mendapatkan pahala? Ya seperti itu, jadi seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu menyempitkan maknanya, ya. Ya insya Allah. Nah, Allah Ta'ala. Oke. Jadi ini ceritanya tentang wanita istihadah yang berpuasa gitu ya. Nah, Nah, Ustazah. tentang wanita yang istihadah itu dia memiliki dua kondisi, ya, paling kurang dua Hmm. kondisi. Ya, jadi ini secara umum ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan juga bagi semuanya. Kondisi yang pertama adalah bahwa dia mengetahui kebiasaan haidnya sebelum dia mengalami istihadah. Nah, ini kondisi yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana seorang wanita istihadah itu tidak mengetahui kebiasaannya sebelum istihadah atau dia sudah lupa, ya, kebiasaan haidnya itu sebelum istihadah. Nah, dalam dua kondisi ini maka ketika dia sedang menjalani puasa, ya, sejak awal puasanya itu tentu saja kita sudah pahami ya bahwa wanita istihadah itu wajib atasnya puasa meskipun darah istihadahnya masih keluar, ya. Tetapi untuk orang yang pertama ini, ya, orang yang pertama ini, yang kondisi yang pertama ini, perempuan yang pertama ini, maka dia harus mengambil kebiasaannya yang pertama, ya. Ya, kapan dia biasanya haid, maka saat itulah dia tidak berpuasa, ya, dengan melihat darah yang keluar darinya, ya. Jadi ketika dia mendapati bahwa pada saat dia berpuasa dia mendapatkan darahnya berbeda di waktu kebiasaan haid sebelum istihadahnya, maka saat itulah dia berarti sedang dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan istihadah. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa membedakan, ya, dia tidak bisa membedakan apakah darah itu adalah haid atau istihadah, maka dia berpatokan pada kebiasaan haidnya sebelum istihadah. Kalau dia mengetahui, bisa membedakan, ya, bisa membedakan darah yang keluar darinya itu bukan darah istihadah tetapi darah haid, maka dia berhenti untuk puasa dan sholat selama dia masih melihat darah haid yang keluar. Dan kemudian ketika dia mendapatkan darahnya berubah lagi seperti darah istihadah yang dia alami, berarti dia sudah masuk dalam istihadah lagi dan sudah bukan haid lagi, maka dia saat itu wajib mandi dan berpuasa dan sholat gitu ya. Nah, ini untuk kondisi yang pertama ketika dia mampu membedakan darahnya. Nah, kondisi yang kedua hal yang kedua, ya, perkara yang kedua untuk kondisi yang pertama ini bahwa dia tidak bisa membedakan darahnya, ya. Ya, ini nggak tahu ini darah istihadah apa darah haid, ya. Nah, untuk yang seperti itu maka dia berpatokan pada eh, kebiasaan yang dia ketahui sebelum dia istihadah, ya. Jadi misalnya kalau setiap awal bulan dia itu pasti haidnya itu 3 hari atau 4 hari, maka pada saat itulah dia mengambil waktu yang sama di bulan Ramadan untuk tidak berpuasa dan tidak sholat, gitu ya. Nggak ada lagi. Nah, kemudian
Untuk kondisi yang kedua, yaitu orang yang tidak punya kebiasaan haid atau orang yang lupa, ya, lupa kebiasaan haidnya sebelum istihadah, maka yang menjadi patokan itu adalah warna warna darah, ya. Jadi apa kondisi darah, ya. Jadi kalau dia bisa membedakan antara, ya, jadi bisa membedakan antara antara darah haid dengan darah istihadahnya, maka ketika dia mendapati darahnya itu berbeda dari kebiasaan istihadahnya, berarti dia sedang dalam keadaan haid dan dia harus berhenti puasa dan berhenti sholat, ya gitu ya. Nah, eh, akan tetapi kalau dia tidak bisa membedakan, ya, antara darah haid dan darah istihadah, maka dikembalikan kepada kebiasaan umum wanita. Nah, kebiasaan umum wanita yang haid itu apa? Apakah 15 hari atau 14 hari? Bukan. Ya, jarang ada wanita yang biasa mendapatkan haid 14 atau 15 hari. Itu jarang sekali. Ya. Hmm. Yang kita dapati malah justru seringnya itu adalah 6 atau 7 hari. Nah, kepada kebiasaan wanita umumnya di sekelilingnya. Nah, jadi kalau misalnya kebiasaan wanita di sekelilingnya itu umumnya mendapat haid itu eh, 6 hari atau 7 hari, maksudnya kebanyakan, ya, ya, kebanyakan wanita di sekelilingnya itu haidnya itu 6 hari atau 7 hari, maka dia mengambil eh, 6 atau 7 hari dalam bulan Ramadan itu sebagai harinya dia tidak berpuasa. Nah, itu ya. Jadi itu. Eh, Hal ini berdasarkan hadis Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha. Mungkin saya bacakan saja artinya, ya, bahwa ia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh saya sedang mengalami istihadah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentang darah itu? Darah itu telah menghalangi sholat dan berpuasa. Telah menghalangiku untuk sholat dan berpuasa. Beliau bersabda, aku beritahukan kepadamu untuk menggunakan kapas dengan melekatkannya pada kemaluan karena hal itu dapat menyerap darah. Ya, jadi itu seperti eh, apa eh, zamannya kita itu pembalut, ya. Ya, ya, Hamna berkata darahnya lebih banyak dari itu. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, itu hanyalah salah satu usikan setan. Maka hitunglah haidmu 6 atau 7 hari menurut ilmu Allah. Lalu mandilah sampai engkau merasa telah bersih dan suci. Kemudian sholatlah selama 24 atau 23 hari dan berpuasalah. Ya, hadis ini hadis riwayat disebutkan dalam Tankih Tahqiq At-Ta'liq, dan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya, jadi berdasarkan hadis ini, ya, dia disuruh memilih 6 atau 7 hari. Tentu saja pemilihnya itu tergantung ijtihad mana yang paling diyakini antara 6 atau 7 hari yang mendekati kebenaran berdasarkan kebiasaan umum wanita di sekitarnya, dan itulah yang disikapi sebagai masa haid. Ya. Bismillah, tentang sholat tarawih, ya, apakah boleh dilanjutkan setelah apa ditunda begitu, ya? Maksudnya sudah sholat 4 rakaat, terus Nah, dia Ustazah. putuskan, terus dilanjutkan di tengah malam gitu, ya? Nah, Ustazah. Iya, ya. Oke. Ha. Jadi Nah, eh, untuk sholat tarawih sendiri sebenarnya dia adalah hukumnya adalah sunnah muakkadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, ya, dengan keimanan dan pengharapan akan ridho Allah. Nah, Rasulullah SAW telah menunaikannya bersama para sahabatnya, ya, pada beberapa malam. Kemudian beliau khawatir bahwa hal itu akan diwajibkan, akhirnya beliau tidak menunaikannya di masjid tapi di rumah, gitu ya. Nah, eh, dan awal dari sholat tarawih itu dilakukan berjamaah adalah pada masa Umar, ya, radhiyallahu anhu. Nah,
tentang sholat tarawih ini, ya, entah itu di masjid ataupun di rumah, entah itu sendiri atau berjamaah, semua itu ada contohnya dari Rasulullah. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mengenai sholat tarawih yang diputus-putus, nah itu juga termasuk ada, ya, eh, prakteknya, ya, yang dari eh, para salaf bahwa ketika kita eh, ingin apa namanya melakukan sholat, ya, jangan lupa bahwa qiyamul lail itu terserah dari kita. Yang paling sedikit itu adalah eh, apa sholat witir saja, gitu kan? Dan qiyamul Ramadan itu adalah seperti itu, ya. Maksudnya, tetapi karena eh, munasabahnya itu Ramadan, maka ya dilakukanlah tarawih dengan berjamaah. Jadi, tapi intinya tarawih itu adalah qiyamul lail juga sebenarnya. Cuman namanya saja yang beda karena dilaksanakan di masjid dan berjamaah. Nah, tapi kalau misalnya seorang ibu sholat di rumah sendirian, ya, nah, setelah sholat Isya, ya berarti dia qiyamul lailnya di awal malam. Ya, tidak sempat melanjutkan, dia melanjutkannya ketika dia bangun malam. Itu sama-sama saja. Jadi sepanjang dia masih dalam waktu malam, ya namanya qiyamul lail, ya, dirikan sholat di waktu malam gitu. Entah itu eh, dengan witir saja atau dengan 8 rakaat atau dengan lebih dari itu, ya. Kapan dia lakukan di awal malam saja atau di pertengahan malam atau di akhir malam, ya. Terserah berapa rakaat yang dia mampu, maka itu termuat semua dalam qiyamul lail yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tadi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi tidak ada masalah untuk memutus seperti itu karena ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, ya. Gitu. Allahu taala alam. Ya, soal sholat sambil menggendong bayi itu ada, ya, contohnya dari Rasulullah. Dulunya Rasulullah SAW itu kadangkala mengangkat cucunya Hasan, Husain, dan Umamah, ya, radhiyallahu anhum ketika beliau sedang sholat. Ya, bahkan suatu saat ketika beliau sedang sholat, beliau menggendong cucunya yang bernama Umamah bin Abil As, ya, sehingga ketika sedang berdiri beliau menggendongnya dan ketika ruku dan sujud beliau menurunkannya. Ya, padahal kala itu beliau sholat dengan mengimami para sahabatnya. Nah, ini kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya juga. Nah, ya, ini menjadi dalil oleh para ulama bahwa boleh bagi orang yang sedang sholat itu untuk mengangkat, menggendong anak kecil, ya. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa ketika kita menggendong anak itu dalam sholat, maka kita harus yakin bahwa anak itu dalam keadaan suci, sedang tidak ngompol, dan bajunya dalam keadaan tidak dalam keadaan najis, ya. Sementara kalau kita mengatakan bahwa dia memakai pampers atau memakai popok itu bisa saja dia berisi najis, ya kan? Ya, sedangkan orang yang sedang sholat itu diperintahkan untuk meninggalkan dan melepaskan setiap yang najis dari pakaian atau sendal atau kaos kaki atau tempat dia sholat. Nah, kalau misalnya anak kita itu mengenakan pampers, maka kita tidak boleh menggendong. Ya, kenapa? Karena biasanya anak itu pampersnya dipipisi atau buang air besar di situ pula, ya, sehingga kalau kita menggendongnya berarti kita membawa najis ketika kita sedang sholat dan ini tentu saja terlarang, ya. Dan ada yang bisa kita kiaskan dari masalah ini ketika disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Ad-Darimi dan yang lain-lain bahwa dulunya Rasulullah SAW itu pernah sholat mengenakan sandal dan ketika di tengah-tengah sholat itu tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya sehingga para sahabat pun ikut-ikutan melepaskan sandalnya. Ya, seusai sholat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa
dia diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa di sandalnya itu ada kotoran, ada najis. Ya, karena itu beliau melepaskan sandalnya. Nah, ini ketika beliau sedang sholatnya. Jadi sama kondisinya ketika kita menggendong bayi yang menggunakan popok atau pampers, maka kita harus melepaskannya karena kalau ihtimal akbarnya itu bahwa anak itu sudah pipis atau sudah buang air di pampers itu, gitu ya. Nah, jadi kalau bayi yang seperti itu usianya mungkin baiknya kita tidak bawa ke masjid kali ya. Ya, Allahu a'lam. Iya, jadi imam itu kan dijadikan imam untuk diikuti. Jadi selama dia ingin jamaah dengan imam berarti dia harus ikut imam. Kalau dia mau sholat sendiri, ya ngapain ikut imam gitu kan? Maksudnya dia menyempurnakan tidak. Ya jadi kalau imam itu sholat witir, maka dia pun ikut sholat witir, ya. Jadi karena ini apa, memiliki keutamaan, ya. Orang yang melaksanakan sholat malam bersama imam itu sampai selesai, maka dia dicatat untuknya pahala qiyamul lail semalam suntuk. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, dan sanadnya sahih, disahihkan oleh Al-Azami. Jadi eh, apa? Yang baiknya itu adalah bahwa dia sholat witir bersama imam, ya, dia tidak menyelesaikannya sendiri, ya. Terus pertanyaannya, dia kan baru 4 rakaat sholatnya, apa boleh sholat setelah witir? Nah, maka Ibnu Hazm dalam hal ini berkata bahwa ini adalah hal yang baik, ya. Witir yang dilakukan apa, di awal malam itu baik, witir yang dilakukan di akhir malam itu afdol, ya. Nah, maka ketika setelah sholat witir, apakah masih boleh sholat? Masih boleh, tapi tidak perlu witir karena tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Jadi dia tinggal menyempurnakan sholat tarawihnya kalau dia ingin lebih dari apa yang dia dapatkan dengan imam di masjid, kemudian dia sholat di rumahnya menambah rakaatnya 4 lagi atau mungkin lebih dari itu juga bisa, ya. Asalkan dia tidak sholat witir lagi karena tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Itu ya, itu ringkasnya seperti itu mungkin. Ya, Allahu a'lam. Mungkin eh, bisa kita katakan bahwa orang yang berpuasa tapi tidak sholat itu bahwa eh, puasanya batal. Ya, maksudnya itu bahwa puasanya itu tidak dianggap. Ya. Eh, ini adalah fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Beliau pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian beliau menjawab bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulihi wa la eh, ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Ya, artinya, dan ini surat At-Taubah ayat 54, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak mengerjakan salat melainkan karena malas, dan mereka tidak menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Karena itu, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, jika berpuasa tapi tidak sholat, maka kami mengatakan bahwa puasa Anda batal, tidak sah dan tidak berguna di hadapan Allah, serta hal itu tidak mendekatkan Anda kepada Allah. Ya. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanaba al-kabair. Salat-salat yang 5 dan Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa, di antara itu apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Nah,
Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah mensyaratkan bahwa penghapusan dosa antara Ramadan dengan Ramadan itu, ya, syaratnya adalah harus menjauhi dosa besar. Ya, sementara kita ketahui bahwa eh, apa meninggalkan sholat itu adalah termasuk dosa besar. Ya, ya, Anda berpuasa tapi tidak menjauhi dosa besar, ya termasuk itu meninggalkan sholat itu ya, gitu. Jadi bagaimana puasa Anda itu bisa menghapus dosa-dosa Anda sementara Anda meninggalkan sholat dan dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Ya, jadi tidak bisa masuk dalam hadis ini, ya, gitu. Ini disebutkan dalam fatwa Syekh Utsaimin. Ya, jadi beliau mengatakan hendaklah Anda bertobat kepada Allah, melaksanakan salat yang telah diwajibkan atas diri Anda, ya. Kemudian setelah itu Anda berpuasa. Ya. Allahu a'lam. Ya. Kemudian mungkin saya bisa menyebutkan ya bahwa ini adalah fatwa Syekh Utsaimin di dalam Fatwa Asyam, ya. Diambil dari fatwa syariah fi masail al-asriyah min fatwa ulama baladil haram. Jadi itu disebutkan ya. Jadi tidak ada faedahnya orang berpuasa tapi tidak sholat. Ya. Allahul musta'an. Tentang hukum makan ketika azan berkumandang. Ya, sebenarnya ini adalah masalah yang masyhur ya, yang sering kita dapati pertanyaannya ketika kita menghadapi Ramadan. Masalahnya itu berdasarkan hadis yang disebutkan dari Abi Hurairah. Nah, apakah makan ketika azan subuh itu boleh atau tidak? Ada hadis yang disebutkan dari Abi Hurairah yang di Sahih insyaallah Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida," apabila salah seorang dari kalian itu mendengar azan, wal ina'u ala yadihi, sedangkan eh, sendok terakhir masih ada di tangannya, fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, maka hendaklah dia tidak meletakkan sendok itu sampai dia menunaikan hajatnya sampai selesai. Maksudnya dia boleh menelan apa yang ada di sendok itu. Nah, tetapi kalau kita melihat zahir hadis ini, seakan-akan hadis ini bertentangan dengan ayat yang kita pahami, yaitu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar, ya. Jadi makan minumlah kamu sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ya, ini dalam ayat ini jelaskan bahwa Allah membolehkan makan sampai terbitnya fajar subuh. Jadi kalau kita mau bandingkan hadis dengan ayat ini kok kayak bertentangan, sebenarnya tidak, ya sebenarnya tidak. Ya, karena yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu, ya, adalah bahwa eh, azan itu belum tentu azan yang menunjukkan masuknya waktu fajar. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, eh, bahwa azan pada zaman Rasulullah itu dua kali, ya, azannya Bilal dan azannya Ibnu Ummi Maktum, ya, ya. Azannya Bilal itu adalah azan yang pertama, ya, yang membangunkan orang dari tidur. Kemudian azannya Ibnu Ummi Maktum itu azan yang menunjukkan bahwa waktu fajar telah sampai. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, In Inna bilalan yu'adzin bilail fakulu washrabu hatta yu'zana ibnu ummi maktum. Sungguh Bilal itu mengumandangkan azan di malam hari. Tetaplah kalian makan dan minum sampai ibnu ummi maktum itu mengumandangkan azan. Jadi hadis yang pertama tadi itu sebenarnya bisa jadi bahwa yang dimaksudkan dengan azan tadi oleh Rasulullah itu adalah azannya Bilal.
yaitu yang belum menunjukkan masuknya waktu fajar, belum menunjukkan masuknya waktu subuh. Ya, sementara ayat itu menyebutkan bahwa kalau sudah masuk subuh tidak boleh makan dan minum. Jadi tidak ada ta'arud di sini, tidak ada apa namanya yang bertolak belakang ya. Nah, jadi intinya adalah bahwa kalau sudah yakin bahwa waktu fajar itu sudah masuk, entah itu dengan azan ataupun tidak dengan azan, maka bagaimanapun itu, ketika ada makanan di mulut harus dikeluarkan, ketika kita mau minum kita berhentikan. Kenapa? Karena sudah masuk waktu fajar yang tidak boleh lagi makan dan minum. Nah, ini kalau kita meyakini bahwa azan yang kita dengar itu adalah azan yang mengikuti eh, apa masuknya waktu fajar ya. Tetapi bisa jadi azan yang kita dapati itu adalah azan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar, entah itu apa eh, 5 menit sebelumnya ya atau 10 menit sebelumnya ya kita tidak tahu ya bagaimana azan di Indonesia ini pada waktu subuh, tapi tentu saja bahwa kita mengatakan bahwa bolehnya makan dan minum ketika telah dikumandangkan azan subuh itu adalah ketika kita ya apa meyakini bahwa azan itu telah menunjukkan masuknya waktu fajar. Tetapi kalau kita mengetahui kebiasaan azan, misalnya di daerah kita, biasanya itu ya azan dulu baru masuk fajar. Nah, gitu. Nah, eh, apa maksudnya azan dulu, setelah setelah selesai azan baru fajarnya baru muncul gitu. Nah, kalau seperti itu berarti ketika kita mendengar azan kita masih boleh makan dan minum karena waktu fajarnya sebenarnya belum masuk gitu. Nah, ini jadi tergantung dari apa yang kita yakini ya. Nah, pendukung hal ini dari asar sahabat itu ada ya. Ya, ada beberapa riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah dari Jarul Al-Hasan bahwa Umar bin Khattab mengatakan bahwa eh, jika dua orang ragu-ragu mengenai masuknya waktu subuh, maka makanlah hingga kalian yakin waktu subuh telah masuk. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga dari Jalur Ibnu Juraid, dari Atha Ibni Abi Robah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, ya Allah masih membolehkan untuk minum pada waktu fajar yang kamu masih ragu-ragu. Nah, kemudian ada juga asar dari Waki dari Amarah Ibnu Sadan dari Makhul Al-Azdi, ia berkata, aku melihat Ibnu Umar mengambil satu timba berisi air zam-zam. Lalu beliau berkata pada dua orang, apakah sudah terbit fajar subuh? Salah satu menjawabnya sudah terbit, yang lainnya menjawab belum. Nah, akhirnya beliau tetap minum air zam-zam itu. Nah, ini setelah itu Ibnu Hazm yang mengomentari hadis yang kita pahami di awal tadi itu ya bahwa dengan membawakan asar-asar ini ya jadi riwayat yang ada menjelaskan bahwa masih bolehnya makan minum bagi orang yang belum yakin akan masuknya waktu subuh ya. Akan tetapi bagi orang yang sudah yakin ya bahwa waktu subuh itu sudah masuk dengan azan, maka dia harus segera menghentikan makan dan minum. Dan untuk ini kita lebih baik untuk mengambil sikap yang lebih berhati-hati ya. Eh, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah pernah ditanya, apa hukum Islam mengenai orang yang mendengarkan azan subuh lalu dia masih terus makan dan minum? Beliau menjawab, ya, wajib bagi setiap mukmin untuk menahan diri dari segala pembatal puasa, ya baik itu makan, minum dan yang lainnya ketika dia sudah yakin telah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh. Ya, dan ini berlaku bagi puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Maka eh, apabila dia yakin bahwa muazin mengumandangkan azannya itu tepat waktu ketika terbit fajar, maka wajib baginya menahan diri dari makan. Tapi jika muazin itu mengumandangkan azan sebelum terbit fajar, maka tidak wajib baginya menahan diri dari makan. Ya, dan ia masih diperbolehkan makan dan minum sampai dia yakin telah terbit fajar subuh. Hmm.
Jadi bagaimana kalau dia tidak yakin apakah muazin itu mengumandangkan azan sebelum atau sesudah terbit fajar? Jadi sebagai sikap kehati-hatian untuk agar lebih utama untuk dia menahan diri dari makan dan minum jika dia mendengar azan, yaitu ya kehati-hatian. Ya. Dan Syekh Saleh bin Al-Munajjid juga mengatakan dalam hal ini bahwa tidak diragukan lagi bahwa kebanyakan muazin itu saat ini seperti kita sekarang juga ya berpegang pada jadwal sholat yang ada tanpa melihat apakah fajar telah terbit secara langsung. Jadi yang penting sudah waktunya dia lihat di jadwal imsakiyah azan lah dia gitu ya. Nah, kalau sudah demikian maka ini tidak dianggap sebagai terbitnya fajar yang yakin. Ya, jika makan saat dikumandangkan azan seperti ini, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena ketika itu terbit fajar itu masih sangkaan dan bukan keyakinan. Ya, tapi lebih berhati-hati lagi ya dan lebih untuk kehati-hatian yaitu agar dia berhenti makan ketika itu. Jadi ini ya. Ah, jadi tinggal kita memperhatikan mungkin sekali waktu barangkali kalau kita ada kesempatan ya, kalau kita tahu bagaimana terbitnya fajar itu muncul di ufuk gitu ya, kita kita sesuaikan dengan waktu waktu azan ya. Ya, mungkin mumpung belum masuk Ramadan ini, coba kita lihat kita di rumah masing-masing. Ya, coba kita perhatikan, kita tunggu azan subuh dan kita keluar, kita cari itu di mana tandanya fajar masuk apa tidak. Ini azannya itu belum masuk fajar apa setelah masuk fajar gitu ya. Ya, jadi itu bisa jadi patokan. Jadi tapi itu saja sebagai sekali lagi ya akhirul kalam bahwa sebagai kehati-hatian kita berhenti makan ketika azan berkumandang gitu ya. Meskipun meskipun kalau misalnya kita mengikuti pendapat dari Syekh Salih bin Munajid ini eh, orang yang azan mengikuti mengikuti jadwal sholat ya jadwal imsakiyah saja tanpa melihat terbit fajarnya secara langsung berarti dia azan itu terbit fajarnya itu masih sangkaan bukan keyakinan dengan itu berarti dia masih boleh makan dan minum ya tapi sekali lagi ya diulangi sekali lagi bahwa sebagai kehati-hatian untuk kita berhenti makan dan minum pada saat kita mendengar azan. Allahu taala alam. Eh, jangan lupa ya bahwa ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ya Allah menginginkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Sebagai hudal linnas gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas itu yaitu ketika kita mentadaburinya gitu kan? Ya kan? Ya, jadi eh Syekh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullah pernah ditanya, ya, manakah yang lebih afdol orang yang membaca Al-Quran dan menghatamnya beberapa kali atau membacanya dengan perlahan dengan membaca tafsirnya satu atau dua kali hatam di bulan Ramadan. Maka beliau rahimahullah menjawab, demi Allah, kalau dia hanya menghatamkan satu kali beserta tafsirnya dan memahami maknanya, maka itu lebih tepat seperti itu. Ya. Beliau menyebutkan bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud ketika seorang berkata padanya, aku telah membaca surat-surat Mufassal semalam. Al-Mufassal itu panjangnya 4 juz, ya, dari surat Qaf sampai yang setelahnya. Kemudian Abdullah berkata kepada orang itu, kamu membacanya dengan cepat seperti membaca syair, ya. Nah, seakan-akan Abdullah Ibnu Mas'ud itu mengingkari. Jadi seharusnya bahwa ketika orang membaca Al-Quran itu dia membaca dengan tadabbur, mengerti maknanya, ya, membaca tafsirnya, ya, memahami apa yang terkandung dari ayat itu, maka itu adalah lebih utamanya daripada dia membaca dengan banyak, ya. Akan tetapi, ya, kalau seandainya dia bisa menggabungkan keduanya, maka itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena membaca Al-Quran yang banyak juga itu pahalanya juga tidak sedikit, ya, tidak terbatas. Karena setiap huruf Al-Quran itu ya sebanding dengan satu hasanah dan satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali sampai 700 kali gitu ya. Ya, jadi
eh, dua-duanya memiliki pahala, memiliki keutamaan, memiliki pahala yang berlipat ganda dan memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Ya, kalau misalnya digabungkan, misalnya kita punya target khataman bulan ini, punya target tafsir bulan ini, nah, itu akan lebih baik. Gitu kan ya? Ya, tapi kalau misalnya memang tidak mungkin dua-duanya dijalankan, ya kita lebih menyarankan untuk apa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Menghafal itu termasuk membaca juga, ya membaca juga. Jadi bahkan ada nilai tambahnya, ya karena tidak mungkin dia menghafal kecuali dia telah mengulangi bacaannya berkali-kali, ya kan? Ya, dan dia mendapat kebaikan untuk setiap huruf yang dia baca. Nah, jadi sunnah telah menunjukkan bahwa mengulangi hafalan, mempelajari Al-Quran, tilawah itu bisa terwujud dengan tilawah bisa terwujud dengan mengulangi hafalan dan mempelajarinya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa apa menghafal itu memiliki keutamaan, ya, apa? Menggabungkan antara pahala menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Ya. Tapi tetap saja paling tidak dia harus berusaha untuk menghatamkan Al-Quran meskipun hanya sekali dalam sebulan. Ya, Eh, bisa jadi dengan apa memperbanyak tilawahnya itu dia bisa menambah hafalan baru karena biasanya hafalan itu juga lebih mudah kalau kita membaca berulang-ulang. Jadi tilawah itu juga tidak boleh ditinggalkan sebenarnya. Ya, entah itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Bagi orang yang menghafal Al-Quran, tilawah Al-Quran itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, anak ingat dulu waktu anak ikut kursus menghafal, anak punya target harus tilawah, ya harus selalu khatam Al-Quran, maksudnya khatam tilawah, ya. Jadi karena itu membantu hafalan, jadi seperti itu juga yang sebaiknya dilakukan oleh seorang penghafal Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi dia tidak meninggalkan tilawah dan tidak meninggalkan hafalannya, gitu ya. Ya paling tidak dalam satu bulan Ramadan ya paling tidak sekali dua kali khatam lah, ya. Ya itu ya utamanya, gitu ya. Allahu a'lam. Tentang darah mimisan, ulama itu berbeda pendapat. Hukum mimisan itu, apakah darah mimisan itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, jadi kalau kita membahas tentang apakah darah mimisan itu membatalkan wudhu atau tidak, berarti kalau misalnya dia membatalkan wudhu dengan keluarnya darah mimisan di tengah sholat, berarti ya batal sholatnya karena dia batal wudhunya, gitu ya. Ya, tapi ini ada khilaf di sini, ya, bahwa ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan khilaf ini, ya, yaitu yang pertama yang mengatakan bahwa mimisan itu membatalkan wudhu. Ya, yang berpendapat ini adalah yang berpendapat bahwa semua darah membatalkan wudhu. Ya, nah, siapa itu? Mereka adalah Abu Hanifah, ya, eh, Ahmad ibn Hanbal, yang kemudian Ishaq ibn Rahwiyah, dan mereka yang eh, yang sependapat dengan mereka semua ini, ya. Nah, hanya saja mereka memberi batasan bahwa mimisan yang membatalkan wudhu itu adalah jika darahnya mengalir. Ya, jadi jika darahnya mengalir. Jadi kalau darahnya tidak mengalir, apalagi tidak mengalir deras cuma sekitar setetes dua tetes, maka itu menurut pendapat yang pertama itu tidak membatalkan wudhunya. Kemudian Imam Syaukani juga menyebut pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua itu bahwa darah tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, ketika Abu Hurairah, ya, Ibnu Musayyib, ya. Nah, jadi mana pendapat yang lebih kuat? Ya, menurut Imam Syaukani di sini bahwa sebatas mimisan tidak membatalkan wudhu maupun sholat, ya. Ya. Jadi kalau misalnya sebatas mimisan maka itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan
tidak membatalkan sholatnya. Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang mimisan ini, apakah membatalkan wudhu? Maka beliau menjawab bahwa mimisan itu tidak membatalkan wudhu, baik banyak maupun sedikit. Ya. Demikian pula semua yang keluar dari badan selain dari dua jalan kemaluan. Ya, jadi tidak membatalkan wudhu. Ya, jadi misalnya seperti muntah atau ada yang keluar dari luka, itu semua tidak membatalkan wudhu. Jadi termasuk mimisan juga ya. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, hanya saja kalau mimisan itu mengganggu ketika sholat, ya, dan tidak memungkinkan bagi menyelesaikan sholat dengan khusyuk, ya, maka tidak masalah kita membatalkan sholat, ya, apalagi kalau kita khawatir akan mengotori masjid jika kita sholat di masjid, ya. Ya, kalau sudah seperti ini, maka kita harus membatalkan sholat karena tidak boleh kita mengotori masjid dengan darah yang keluar. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin. Ya. Ada juga fatwa lain yang disampaikan oleh Imam Ibnu Baz. Beliau menjelaskan tentang mimisan ketika sholat. Ya. Disebutkan dalam fatwa Ibnu Baz ini ya, jika mimisan itu sedikit, maka boleh tetap melanjutkan sholat dan wudhu tidak batal. Tapi jika darah mimisannya itu keluar banyak, maka lebih baiknya membatalkan sholat karena sebagian ulama menilai hal itu sebagai yang membatalkan wudhu sehingga dia harus membatalkan sholat dan membersihkannya. Jadi ini mungkin la'allahu aqrab ila shawab, Allahu taala alam bisawab, ya, bahwa mimisan kalau itu sedikit maka dia tidak membatalkan salat, berarti dia tidak karena apa, mimisan itu apabila sedikit dia tidak membatalkan wudhu berarti tidak membatalkan salat gitu ya. Tetapi kalau dia itu keluar banyak, ya, maka sebaiknya dibatalkan salatnya, dibersihkan dulu kemudian melanjutkan salatnya, ya. Itu mungkin kesimpulannya ya. Allahu a'lam. Sebenarnya kondisi seperti itu cuma tidak dialami saja, tidak dialami oleh orang yang memang sama sekali tidak menyamakan. Mungkin saja dalam kondisi darurat ketika masalah dia dalam keadaan safar, ya, dia ada di Hmm. kereta api, ada di bus atau macet macet di jalan gitu kan, sudah masuk waktu azan, sudah masuk waktu buka, dia tidak punya apa-apa gitu kan. Ya ini Ya. sebenarnya kondisi yang lazim ya, bisa saja terjadi gitu ya. Nah, eh, jangan lupa bahwa eh, berbuka puasa itu yang paling utama itu adalah dengan apa? Dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air gitu ya. Jadi kalau misalnya di bus atau di mana dia bisa menemukan air, dia bisa berbuka dengan air. Terus bagaimana kalau tidak punya makanan dan tidak punya minuman untuk membatalkan puasa? Maka kita kembali ke hadis Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat, ya, setiap amal itu tergantung niatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini ya, kita cukup berniat untuk membatalkan puasa. Ya. Jadi, bagaimana cara membatalkan puasanya? Ya, itu niat niat saja. Ya, kalau sudah waktunya berbuka tiba, kita tinggal berniat berbuka puasa, kemudian membaca doa buka puasa. Ya, itu sudah dianggap bahwa kita sudah membatalkan puasa. Seperti itu ya. Kalau doa buka puasa itu seperti apa? Ya, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Meskipun belum belum ya, rasa hausnya belum hilang, meskipun urat-uratnya belum basah, tetapi pahalanya sudah ditetapkan insyaallah. Gitu ya, Nek? Ya, jadi itu. Jadi kembali ke hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya kita sudah batal, ya membatalkan puasa, ya insya Allah sudah eh, dibatalkan puasanya meskipun tanpa makan dan minum juga. Allah Ta'ala alam. Insya Allah kaya banget itu orangnya ya. Ya, jadi mungkin cuman orang kaya yang punya pikiran seperti itu, yang tidak tahu uangnya buat dia apain gitu ya. Allahu a'lam. Ya, kita tidak bicara masalah itu, tapi bicara masalah dia nih memang sengaja bersafar untuk itu gitu ya. Ya,
Jadi kalau ditanya soal hukum fikihnya ya sah-sah saja. Maksudnya dia pindah ke negara itu untuk menunaikan puasanya di sana, ya puasanya sah gitu aja kan. Kalau berdasarkan hukum fikih seperti itu aja kita bisa bilangnya. Selama dia menjadi ahli balad di negara tersebut, maka dia mengikuti puasanya orang di negara tersebut. Begitu saja kan. Eh, jadi eh en- entah itu apa eh, niatnya seperti apa, yang pasti puasanya sah gitu ya. Nah, kita kembalikan ke niatnya lagi ya. Nah, Allahu ta'alam.